Gimana nih, dengan Abang siapa, apa nih? Dengan Mas Junaidi. Mas Junaidi. Ini gimana Mas, di lokasi apa nih dan gimana nih? Coba ceritakan supaya warga masyarakat paham dengan lokasi yang, jenengan, buat seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Junaidi. Mungkin netizen atau masyarakat wilayah Kecamatan Banjarharjo sudah banyak yang kenal dengan saya. Ini daripada situs makam keramat Mbah Syekh Alimuddin, salah satu makam keramat waliullah yang ada di Kecamatan Banjarharjo atau tepatnya Desa Banjarharjo, Blok Krapyak ya. Blok Krapyak itu RT 5 dan RT 6 Desa Banjarharjo. Dan pada kegiatan di sini kita alhamdulillah sudah hampir sekitar 5 bulan lebih bersama-sama pemuda Pilpas belakang pasar, kemudian juga dari komunitas penggiat lingkungan hidup dan saya ketuanya, juga dari pemuda Ansor Banser Ranting Desa Banjarharjo, bareng-bareng bersama bagaimana menata lingkungan di sekitar areal makam ini dan nyaman untuk dinikmati oleh peziarah ya, karena bagaimanapun ini wilayah Krapyak ini sudah terkenal. Makam keramat ini memang sudah lama sekali dan sudah banyak yang berkunjung atau berziarah dari Cirebon, dari Jakarta, dari Kuningan, bahkan dari lokal sendiri juga ada, dari Karangbadung, Cibuya, kemudian dari Rahayu, kemudian dari Ciledug, kemudian dari mana-mana aja itu sudah rutin. Apalagi setiap malam Jumat Kliwon itu udah banyak sekali rombongan yang kesini. Dan ini lokasinya adalah, ini masih areal perhutani ya, komplek hutan perhutani pada areal makam Mbah Syekh Alimuddin. Dan di sini juga ada dua ya sebenarnya, ada makam waliullah, keduanya adalah kiai sesepuh dari Banjarharjo sendiri, yaitu Kiai almarhum Kiai Syamsuddin Ramlan ya, yang udah pada paham. Jadi ini ada dua di sini. Dan ini areal ini memang akan kita ya mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita tata. Kita ada yang namanya sayuran, nanti kita tanami sayuran. Kedua ini memang ya minimal kita mempercantik lah, memperindah, bagaimana biar masyarakat juga senang berkunjung ke sini. Di samping yang tujuannya memang ziarah, tapi ketika memang di sini ada tempat untuk ngadep juga bagi warga masyarakat Krapyak atau Desa Banjarharjo, karena memang berbatasan dengan hutan dan pemandangannya juga luar biasa. Masjid Besar Al-Husna Banjarharjo, untuk kita bisa melihat pemandangan. Kata di sini adalah tempat paling tinggi ya, ternyata bukit ya, salah satu bukit yang kita bisa memandang dari segala arah. Dan ini memang belum tertata nemen, belum kita maksimal ya, baru juga permulaan. Dan insya Allah bersama pemuda Pilpas juga ini kita bikin ranggon atau juga tempat area bermain anak-anak dan pemuda ya, mudah-mudahan sebagai sarana edukasi lingkungan. Kita tanam segala macam tanaman yang dari sayuran, tanaman pohon keras, dan ini adalah wilayah yang memang harus kita tanami pohon-pohonan juga. Tetap tanaman hutannya tetap kita tanam, karena ini juga menjaga mata air yang kebutuhan warga untuk air minum di bawah. Jadi hutan ini memang salah satu ya penyimpan cadangan air ketika memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi alhamdulillah bersama-sama kemudian juga Ansor Banser di Banjarharjo ini bareng-bareng kita bersama-sama menata tempat ini. Dan ini belum selesai, terasa ini juga masih banyak sekali yang kita harus kerjakan, dan sedikit demi sedikit sudah bisa merubah wajah, merubah tempat ini menjadi lebih asik lagi. Dan alhamdulillah makin lama makin banyak yang berkunjung ke sini dan merasakan bahwa ternyata sudah mulai berubah. Yang tadinya mungkin rungkut, kemudian juga gelap, kemudian juga tidak tertata bagus, kemudian tidak bersih, alhamdulillah sudah mulai kelihatan bersih dan masyarakat senang adanya kegiatan kita di sini. Nah itu Mbah Syekh Alimuddin ini, itu silsilahnya kalau boleh tahu diceritakan supaya warga masyarakat bisa paham, baik lokal maupun interlokal seperti itu. Coba Ya, jadi mohon maaf sebelumnya, memang narasi sejarah itu memang harus kita gali. Banyak versi memang yang jelas sebelum kemerdekaan pun situs ini sudah ada, jadi
sudah lama sekali. Kemudian juga awal mungkin dari Mbah Habib Lutfi ya, yang dulu sempat ke Banjar, dan memang di sini adalah ada makam keramat. Adapun sejarahnya ini memang masih kita gali, yang jelas mungkin ada terah dari Cirebon. Karena pergerakan di Brebes ini kan pergerakan wilayah perbatasan ya, ketika Brebes kemudian ada Cirebon, jadi mungkin kebanyakan penyiar agama Islam itu kan mendapatkan adanya wali kutubnya di Cirebon ya. Memang pergerakan ini memang tidak terlepas dari syiar agama Islam di wilayah perbatasan. Jadi Brebes ini sebenarnya areal untuk singgah atau menepi sementara sambil melanjutkan perjalanan dari Jawa ke Cirebon atau dari Cirebon ke Jawa seperti itu. Jadi mohon maaf, setidaknya ini adalah sudah banyak yang kenal, sudah banyak yang paham, baik di masyarakat wilayah Cirebon juga ada pada paham bahwa di sini memang ada silsilah. Kemudian juga kebanyakan dari Tegal ya, karena juga ada silsilah dari Tegal. Kalau dirunut pribadi belum berani, makanya kita juga sambil menata tempat ini juga mengambil daripada sejarah yang harus kita ini juga kita buka, kita bedah, karena pemuda ini memang juga sekelas kita ini kan memang anak-anak muda yang belum paham nemen tentang sejarah. Nah, kita baru ngumpulin tetua-tetua, kemudian juga kita tanya kemana-mana, dan insya Allah mudah-mudahan nanti juga suatu saat. Ini yang rutin di sini adalah haul ya, haul daripada Mbah Kiai Samsudin Ramelan. Biasanya setelah Lebaran itu ada haul, 1 tahun itu rutin, dan insya Allah mudah-mudahan nanti tahun depan juga ada, dan mudah-mudahan nanti juga ada haul yang namanya Mbah Syekh Alimuddin Banjarharjo, jadi Rapiak Banjarharjo. Jadi mudah-mudahan nanti insya Allah para waliullah, para kiai atau ulama-ulama kos juga akan datang dan akan menceritakan lah. Ini memang mungkin banyak rahasia yang tersembunyi, dan itu diperbaiki, diperindah, baru nanti sejarah pun akan nampak. Jadi memang ini Banjarharjo ini ya, desa Banjarharjo khususnya kecamatan Banjarharjo yang belakang pasar Banjarharjo ya paling dekat ini. Jadi setiap orang yang mau ziarah kemana keluar kota ya, orang Banjarharjo itu pasti mampir dulu ke sini untuk pamitan dan baru ke ziarah ke Wonosobo. Biasanya seperti itu. Jadi mohon maaf, untuk sejarahnya memang masih harus dibedah lagi, tapi setidaknya banyak peziarah-peziarah yang dari Cirebon, yang dari Kuningan, kemudian dari Tegal dan sebagainya, memang ada terah turunan seperti itu. Nah, ke depannya gimana nih Kang? Ya, jadi ini sebenarnya kan situs keramat sejarah ya. Jadi adanya makam keramat itu ya suatu kebanggaan bagi masyarakat, khususnya desa Banjarharjo, terutama juga kecamatan Banjarharjo sendiri, karena ya tempat-tempat keramat atau tempat-tempat beliau waktu dulunya ya, munajat, bertasbih, berzikir, berkholwat. Nah, ini kan salah satu tempat berkholwat, insya Allah di situ ada nur cahaya ya, insya Allah. Jadi tempat ini ada tempat mustajab untuk kita berzikir, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan tempat untuk neko-neko, tetap kita meminta pertolongan, meminta doa dan sebagainya hanya kepada Allah, tidak kepada siapa-siapa. Cuma memang karena di sini dulunya tempat para wali ya, munajat, ada tempat orang yang soleh bermunajat dan kemudian menyandang status wali ya, insya Allah tempat ini ada tempat keramat, karomah ya, tempat berkaromah. Jadi kita memang berziarah, yang kedua adalah mengedukasi masyarakat, karena ini adalah hutan yang memang perlu dijaga, perlu dilestarikan dan bisa dimanfaatkan biar tidak longsor. Ini karena kalau tempat ini tidak cepat-cepat ditanami juga tanah akan bergerak ke bawah. Jadi penggiat lingkungan juga, kemudian pemuda Pilpas, kemudian juga Ranting Ansor Banjar itu berkolaborasi, dan masyarakat juga, masyarakat Krapiak umumnya ya, RT 5 dan RT 6, RW 1 ya, itu juga berkolaborasi, dan alhamdulillah sekarang saling mendukung di setiap gerakan apapun. Sekarang alhamdulillah yang tadinya kita ngawali hanya beberapa gelintir, sekarang sudah mulai ada dukungan dari masyarakat, dan mudah-mudahan dari pemerintah desa, dari pemerintah kabupaten, ini adalah salah satu situs yang sebenarnya harus secepatnya juga diperbaiki, diperindah, dipercantik, karena orang dari mana-mana itu kesini gitu loh. Jadi
alangkah luar biasanya ketika tempat ini memang menjadi kenangan indah, menjadi tempat yang nyaman dan menjadi sesuatu yang terngiang-ngiang ya. Orang datang dari Cirebon, orang dari Jakarta, orang dari Kuningan, orang dari mana saja datang ke sini pasti memberi kesan yang mendalam. Dan alhamdulillah kita lagi berusaha memperbaiki, memperindah, mempercantik lokasi ini. Saya rasa itu Kang Armin. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan Mas Junaidi. Salam lestari.